Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk meneruskan video sebelumnya, dan mungkin akan kita gabung ya videonya kalau memang sempat. Kalau tidak sempat ya kita pisah-pisah dulu aja. Ini adalah video kelanjutannya. Yang video yang sebelumnya itu saya membuat konten tentang salah satu gejala efek gitar dari pabrikan Boss dengan tipe ME25, yang mana gejalanya itu berubah-ubah seperti ini. Terjadi perubahan value atau parameter pada masing-masing potensio meskipun kita tidak merubah potensio tadi itu, ya kan. Jadi terlihat janggal gitu ya, tidak dirubah ya kan, tapi ternyata terjadi perubahan. Nah, pada video sebelumnya itu yang kita curigai pertama adalah potensionya. Ini sudah kita ganti, baru potensionya seperti ini ya. Tetapi tidak membuahkan hasil, masih nihil hasilnya. Jadi apa ya istilahnya, tidak ada perubahan yang berarti gitu. Jadi tetap gejalanya tetap seperti ini. Langsung saja saya terangkan sekelumit tentang cara kerja efek digital pada umumnya ya, dan berlaku untuk hampir semua efek digital yang lainnya yang menggunakan sistem potensio linear. Itu beda dengan yang menggunakan klik itu ya. Kalau klik itu menggunakan sistem logika 0101 gitu ya. Kalau menggunakan potensio linear ini beda lagi. Dia akan bekerja berdasarkan tegangan yang linear. Kalau yang menggunakan potensio rotari atau disebut dengan potensio encoder itu sifatnya apa ya, statis. Nilainya hanya logika 1 atau 0 atau 0 atau 1 gitu ya, high atau low gitu logikanya. Tetapi berbeda dengan yang menggunakan potensio linear gitu. Dia akan merespon pergerakan tegangan. Jadi untuk potensio digital itu sudah pernah saya bahas ya. Potensio digital itu bukan merubah nada langsung atau merubah karakter langsung, tetapi merubah tegangan dulu dan akan diolah ke rangkaian DAC dan rangkaian microcontroller, dirubah menjadi sebuah nada kalau diperintah untuk merubah nada, dan bisa merubah karakter jika ditujukan untuk merubah karakter. Dan itu yang dirubah sebetulnya adalah tegangan gitu ya. Yang dirubah adalah tegangan. Jadi gejala seperti ini dianggap ada perubahan tegangan gitu. Tetapi jika tegangannya tadi itu hanya sekitar 0,0 volt katakanlah, itu tidak dianggap. Di dalam rangkaian efek ini ada rangkaian yang namanya PLL ya. Dia akan mengunci value atau parameter yang mana dia masih bisa mampu untuk menguncinya. Kalau terjadi perubahan 0,01 volt itu masih bisa mengunci. Tetapi kalau sudah 0,1 volt, 0,2 volt itu dia tidak akan mampu mengunci gitu. Jadi akan kita cek penyebabnya apa itu ya. Oke, ini sudah kita ganti potensio baru tetapi hasilnya tetap nihil gitu. Dan sekarang kira-kira apa Pak Aksan? Ya, oke. Ini untuk ME25 ini di masing-masing potensio itu ada kapasitor kopel yang membypass antara tegangan input dengan tegangan output gitu ya. Nah, kapasitor ini, yang namanya kapasitor itu memiliki hambatan dalam. Nah, kembali lagi ke basic elektronik ya. Mungkin di pelajaran fisika dulu teman-teman mengetahui pernah menghitung hambatan dalam, tetapi tidak pernah membuktikan gitu ya. Karena di sekolah itu hanya sekedar teori dan tidak pernah mempraktekkan bahwa kapasitor itu ada hambatan dalamnya gitu. Jadi hubungannya yang akan kita hadapi ini adalah hambatan dalam di dalam sebuah kapasitor gitu. Dan kapasitor
ini jika terdapat hambatan dalam yang melebihi dari toleransi yang dikehendaki, maka justru akan mengganggu sistem. Oke, jadi pertama kita sudah mencoba untuk menggantinya, ya kan? Hasilnya nihil. Seterusnya apa Pak Aksan? Oke, kita akan tertuju pada masing-masing kapasitor di efek ini. Di sini kapasitor di masing-masing potensio letaknya, kalau di sini tertulis 56 C56, di sini C25, di sini C50 dan di sini C53. Tapi yang paling utama, ya kan, itu di kapasitor yang ada di parameter 1, parameter 2 dan parameter 3, di potensio parameter 1, parameter 2 dan parameter 3, atau di drive, tone dan level. Oke, coba langsung kita eksekusi. Kita lakukan pengangkatan saja pada kapasitornya. Ini belum kita angkat, ya kan. Nah, nanti akan kita coba seperti apa gejalanya. Sebab gini, sepengetahuan Pak Aksan, BOS itu memiliki kapasitor yang unik yang tidak dimiliki oleh apa ya istilahnya, tidak dimiliki oleh pabrikan yang lainnya gitu. Meskipun kapasitor ini pernah Anda ganti yang baru, ya, karena kalau hambatan dalamnya tidak sesuai juga tidak akan bisa gitu. Oke, sebelum Anda mengeksekusi, kita buat seperti ini dalam bentuk lakban. Nanti akan kita taruh kapasitornya di masing-masing sini. Karena apa? Karena kapasitornya tuh sangat kecil gitu ya. Bagi Pak Aksan sangat kecil, tapi kalau bagi kalian yang masih muda, saya yakin ya masih dalam batas penglihatan Anda lah gitu. Oke, langsung saja kita off-kan dulu. Kita ambil solder. Kita ambil yang 56 dulu ya, nanti 25, nanti 50, kita lihat gejalanya. Saya ambil kaca besar dulu. Oke. Oke, kita ambil ya. Maaf kalau tidak terlihat oleh kamera karena posisinya yang cukup sulit ini. Oke teman-teman, kapasitornya sangat kecil sekali, hampir tidak kelihatan ini ya. Nah ini kita taruh di sini aja. Oke, kita jepit biar tidak hilang. Oke, ini nanti juga akan kita jepit ya, biar tidak hilang. Oke, kita ceki jangan sampai ada yang konslet. Selanjutnya ke kapasitor yang satunya lagi, yang C25 ya, ini ya. Ini yang C25 betul. Ya C25. Kita pancing dengan timah. Oke. Ini matanya Pak Aksan tidak begitu kelihatan ya. Oke, kita ambil
Ini kalau jatuh langsung bingung, karena apa, sangat kecil ya spare partnya. Nah gini, kita rapikan lagi. Oke, selanjutnya yang C50 ya, C50 ini. Oke, kita taruh di sini. Nah, kenapa kita simpan kapasitornya dengan teliti dan hati-hati? Karena apa? Dari awal sudah saya katakan kapasitor ini unik, gitu ya. Oke, setelah itu kita coba dulu aja. Kita pastikan tidak ada konslet. Nah, kita coba dulu aja gejalanya ada perubahan atau tidak. Apakah usaha kita berhasil? Oke, kita coba ya. Kita kasih tegangan. Oke, sudah tidak begitu kambuh ya. Nah, ini posisi 4 berarti ini setelan 4 ya, berarti pada ini pedal ini berarti ya, pedal 4. Maaf tidak, kasihnya saya pisah soalnya. Nah ini ya. Nah kita gunakan ini 5 ya kan, memorinya 4. Oke, 3. Oke, langsung kita lakukan edit ya. Nah, untuk mengetahui potensio ini bekerja normal enggak, yang sebelah sini. Oke, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini harusnya 10 kan. Nah kelip-kelip ini ya. Oke, sekalian kita ambil juga C nya. Oke, 10 nya kelip-kelipnya. Yang nomor C53 ya. Nah ini hati-hati juga, jangan asal comot. Ini agak susah, tidak begitu kelihatan Pak Aksan ini. Agak balik sini aja. Oke, nah gini.
Oke, kita ratakan, jangan sampai ada yang konslet. Oke, kita cek. Kelihatannya aman. Udah. Saya kira udah ya. Semoga aja penglihatannya Pak Aksan betul. Udah bersih, udah bagus, tidak ada yang konslet. Langsung aja kita coba lagi. Jadi kita kumpulkan aja kapasitornya. Siapa tahu yang bermasalah adalah kapasitornya, gitu ya. Tetapi kalau tidak kapasitornya tidak bermasalah, tinggal kita mengembalikan aja sesuai urutannya, gitu ya. Karena apa? Karena jika yang di kapasitor tetap kita ambil hasilnya nihil, berarti adalah PLL-nya yang bermasalah. PLL-nya itu langsung masuk ke rangkaian CPU, jadi satu dengan ini, itu ya. Ya udah, tidak bisa diapa-apakan kecuali kita harus mengganti IC ini. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita kasih tegangan. Iya. Ini. Oke. Kelihatan ya. Maaf, ini di bawah terik matahari ini, tapi sudah agak sore. Tapi kan ya kalah cahaya sinar matahari dengan cahaya LED 7 segmen gitu. Oke. Jadi kita tunggu beberapa menit ya, seperti ini. Semoga aja tidak ada masalah ya. Kita rubah seperti ini value-nya ya, kita rubah. Nah, terus kita biarkan kembali ke 4. Kita taruh lagi di mana? Oke, kembali ke 4, ke memori 4 ya. Kita pindah gini, kembali ke memori 4, ganti yang satunya lagi. Nah, kan ini 3 ya. Nah, ini 3, ini kita senggol aja udah berubah. Nah, seperti ini. Oke, kita putar lagi seperti ini. Yang ini kita putar. Oke, aman. Kita putar lagi. Oke, aman. Kita putar. Nah, ini dilihat ya, apa saya kasih tutup ya gini, kira-kira pengaruh enggak? Sebentar biar kelihatan jelas. Saya kasih apa ya? Sambil lihat perubahannya, ada perubahan enggak tadi? Kita tutup gini ya, tetap kelihatan enggak? Nah,
gini aja ya. Nah, oh tertekan. Ada yang tertekan. Oke, saya geser sini aja lah ya. Ini lepas. Mana ini? Oh ya gini ya. Oke. Kita putar-putar. Kembali ke 4. Ini kesenggol aja udah berubah. Ya, seperti ini. Kembali ke 4. Kita rubah yang ini. Kita senggol dikit. Senggol dikit. Nah. Oke. Kita geser sini ya. Nah, kita rubah parameternya, kita rubah value-nya seperti ini, terserah mau di mana. Yang penting akan mengunci dia. Nah. Dia akan mengunci. Jadi di sini kita tidak menguji karakter suaranya ya kan, sebab yang dikeluhkan adalah sering lompat-lompat. Otomatis kalau lompat-lompat itu pasti karakter suaranya berubah-ubah gitu ya, sudah pasti karakter suaranya berubah-ubah. Karena apa? Karena terjadi perubahan parameter pada masing-masing potensio. Tadi udah kita ganti potensio aslinya ya, bawaannya kita ganti potensio ini, hasilnya nihil. Dan saya tidak menunjukkan proses penggantian potensio sebab takutnya kalau dikhawatirkan nanti durasi videonya semakin panjang gitu. Yang penting teman-teman paham gitu ya. Yang penting teman-teman paham dan tahu video dari awal sampai akhir gitu. Syukur-syukur nanti video keluhannya, gejalanya kita satukan dengan video ini. Kalau tidak sempat ya kita upload satu-satu nanti. Itu ya. Saya kira aman. Jadi kesimpulannya kapasitor yang ada di dalam masing-masing yang mengkopel potensio tadi itu, hambatan dalamnya sudah tidak sesuai dengan istilahnya karakteristik dari rangkaian ini gitu. Dan kapasitor ini pun meskipun Anda ganti dengan kapasitor yang baru tidak akan menyelesaikan masalah juga. Karena kapasitor ini itu kapasitor khusus. Itu ya teman-teman ya. Yang hanya dimiliki oleh pabrikan Bosch itu. Jadi analisa Pak Aksan seperti itu. Sebab pernah terjadi ya kan, pernah terjadi seperti ini. Saya ganti kapasitor dengan nilai yang sama, baru juga hasilnya juga tetap nihil. Itu aneh kan? Jadi ini termasuk kerusakan yang umum tapi penyelesaiannya yang aneh. Itu teman-teman video kita kali ini, semoga bermanfaat ya kan, dan bisa menginspirasi kita semua. Jadi diselesaikan dengan cara yang sederhana gitu. Jadi penggantian potensio itu adalah kerusakan yang umum itu ya. Jadi memang tetap harus dilakukan dalam rangka menganalisa awal. Yang paling mudah adalah dengan metode penggantian potensio. Tetapi jika hasilnya nihil, baru kita lakukan yang lebih eksplor lagi, yaitu dengan cara mengambil kapasitor yang ada di dalam masing-masing kopel potensio itu. Jadi itulah uniknya dunia servis. Satu gejala kerusakan, berbagai macam penyelesaian gitu. Demikian dulu video kita kali ini. Jika Anda membutuhkan beberapa komponen efek gitar, mungkin
Anda bisa menghubungi toko online yang ada di Tokopedia, Shopee, dan di Bukalapak. Nama tokonya adalah Saya Musik gitu ya. Termasuk Potenso ini juga di Saya Musik menyediakan gitu ya. Termasuk IC 7 segmentnya ini juga menyediakan, dan switch-switchnya juga menyediakan jika Anda membutuhkan gitu ya. Seperti biasa Saya Musik bekerja sama dengan Creativa Channel dan sebaliknya, dalam rangka demi teman-teman semua gitu. Di Creativa Channel tidak pernah menyuruh Anda untuk subscribe ataupun share atau like ya kan. Coba cari saja videonya dari video pertama sampai Pak Aksan mengunggah ini, belum pun pernah menyuruh teman-teman semua untuk share, like, dan komen, karena kita adalah murni sharing ilmu untuk teman-teman semua. Jika Pak Aksan ingin mencari subscribe yang banyak atau ingin mendapatkan income tambahan dari channel YouTube ini, mungkin Pak Aksan tidak mengambil tema alat musik ini, tetapi mengambil tema perbaikan laptop, CPU, printer, terus router, jaringan, pembuatan website, terus setting mikrotik. Itu lebih profit bagi Pak Aksan itu ya, untuk mendapatkan monetisasi dari YouTube. Kalau ini biarlah berjalan apa adanya. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari segmen alat musik ini, itu ya. Karena apa? Tidak semua orang memiliki efek gitar. Kalau dihitung-hitung ingin mencari subscribe, Pak Aksan malah setuju mengangkat tema tentang IT gitu ya. Karena bidang Pak Aksan kesehariannya adalah berkutat tentang laptop, jaringan, PC, printer, ya hubungannya sama komputer lah gitu. Demikian dulu teman-teman, semoga teman-teman terinspirasi dengan video kita kali ini dan bisa bermanfaat. Salam dari Creativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.